pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak menjabat sebagai RT di wilayah ini? Dan bagaimana latar belakang Bapak dalam pelayanan masyarakatnya? Saya mendapat SK itu pada, saya masih ingat tanggalnya 23 Februari tahun 2021. Jadi saya dipilih sebagai ketua RT di wilayah sini. Atas dasar sebagai masyarakat, saya juga merasakan dampak bahwa setelah saya jadi ketua RT, jadi saya merasakan apa saja yang ada keluhan di situnya, itu yang saya jalankan untuk kebaikan lingkungan. Jadi latar belakang saya adalah masyarakat biasa. Jadi begitu saya jadi ketua RT, ya apa yang jadi angan-angan saya, ya itu saya jalani walaupun sepenuhnya belum sempurna. Yang selanjutnya, dapatkah Bapak menjelaskan secara singkat bagaimana struktur pemerintahan di lingkungan ini yang berfungsi? Untuk struktur, biasanya kan kalau struktur tuh di ketua RT juga ada, di pemerintahan tingkat desa juga ada. Jadi ya kalau di struktur ketua RT kita ada sekretaris, ada bendahara. Jadi kalau di desa juga seperti itu. Jadi strukturnya udah tersusun, nanti dibagi dengan sesuai tugas masing-masing. Seperti di struktur ketua RT kan ada sekretaris, ada bendahara yang untuk mencatat apa aja kegiatan yang dilaksanakan di tingkat RT. Tapi kalau di sini peraturan desa kita itu setiap pembuatan apa itu yang menunjukkan harus dibarengi dengan surat pengantar dari RT. Jadi kalau tidak ada surat pengantar dari RT, pihak desa tidak menerima. Itu bukti ada komunikasi antara kita dengan pihak desa. Yang selanjutnya, menurut Bapak, seberapa besar kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada RT dan untuk mengelola wilayah ini? Seberapa besar kewenangan? Sebesar kalau ditanyakan seberapa besar, kalau saya rasakan itu sepertinya apapun aspirasi yang ada di RT, biasanya pihak pemerintah desa itu selalu ada. Namun tentunya atas dasar kontrol daripada beliau. Jadi kalau kita mau pengajuan mitra apa-apa, ya tetap kita diberikan keleluasaan, tapi tidak terlepas daripada kontrol mereka orang-orang desa seperti ini. Bebas sebetulnya, Pak. Cuma tidak terlepas daripada pemantauan atau pemeriksaan atau dikontrol oleh pihak desa. Terus apakah ada kebijakan atau program dari pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah sini? Tentunya pasti, karena apa? Setiap ada program, kita kan ada, sebelum kita mengajukan suatu program, kita adakan dulu rapat musyawarah dusun, ditindaklanjuti dengan musyawarah desa, terus ada juga musyawarah kecamatan. Jadi nggak semata-mata kita berjalan, jadi pasti komunikasi ada. Jadi ada beberapa jalur yang kita tempuh, seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, dan tingkat kecamatan. Kemudian, bagaimana koordinasi antara RT dengan pihak kelurahan kecamatan dan atau pemerintah daerah dalam mengambil keputusan? Jadi Bapak kalau minta izin itu gimana Pak? Jadi kan setiap kita ada surat keputusan RT gitu ya, itu kita digodok dulu sama pihak desa. Jadi nggak semata-mata ini keputusan RT, enggak. Jadi setiap keputusan kita laporkan ini di ACT juga, ada manfaatnya atau enggak, ya pasti kalau misalnya banyak manfaatnya buat masyarakat, kayaknya ketika pihak desa mengizinkan seperti itu. Jadi intinya mah ada komunikasi antara pihak desa, pihak RT, pihak RW dengan pihak desa. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada kesepakatan, nanti dikeluarkan surat keputusan desa atau PRD seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama.